Baik, kita akan membahas metode operator. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu pendahuluan dari metode operator ini. Metode untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial biasa sudah dibahas pada bab sebelumnya, tepatnya pada bab 4, 5, dan 6. Adapun metode operator ini masuk pada bab 7. Pada bab ini, yang akan dibahas adalah metode-metode untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan diferensial linear. Dalam metode operator ini, andai ada variabel x, y, dan z adalah fungsi dari variabel independen t, maka misalnya ada persamaan seperti pada slide tersebut. Dengan menggunakan operasi diferensial d, yaitu dengan mengubah d menjadi d per dt, maka persamaan tersebut adalah contoh sistem persamaan diferensial linear. Nah, selanjutnya, penyelesaian atau solusi dari suatu sistem persamaan diferensial linear adalah himpunan fungsi-fungsi x sama dengan fungsi dari t, y sama dengan gt, dan z sama dengan ht, dan seterusnya, yang secara simultan memenuhi setiap persamaan dari sistem PD linear tersebut. Selanjutnya, kita mulai pada memasuki bab pembahasan. Pada bab ini, yang akan dibahas adalah sistem persamaan diferensial atau sederhananya disebut dengan persamaan sistem linear, dengan semua koefisien adalah konstan. Selain itu, pada bab ini, metode operator yang dimaksudkan adalah mencari solusi dari sistem tersebut dengan terlebih dahulu menotasikan persamaan diferensial tersebut dengan dalam operator D sama dengan D per dt, dengan T dipandang sebagai variabel independen. Selanjutnya, setelah menotasikan persamaan tersebut dalam operator D seperti yang telah disebutkan tadi, teknik selanjutnya sebagaimana dikerjakan dalam sistem persamaan linear aljabar biasa. Jadi, setelah kita menotasikan persamaan tersebut dalam operator D, selanjutnya kita akan mengerjakannya sesuai atau sebagaimana kita mengerjakan dalam sistem persamaan linear aljabar biasa. Nah, untuk metode penyelesaian sistem penyelesaian aljabar biasa ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu metode substitusi dan eliminasi. Kemudian yang kedua ada metode Cramer atau menggunakan determinan. Dan yang ketiga adalah metode gabungan dari keduanya, yaitu menggunakan metode substitusi dan eliminasi serta menggunakan metode determinan. Metode yang pertama yaitu metode substitusi dan eliminasi. Nah, dalam menggunakan metode ini, kita langsung saja ke contoh soal sebagai berikut. Dengan eliminasi, selesaikan sistem linear berikut. Di sini kita dapati 2dx per dt min 5x ditambah dy per dt sama dengan e pangkat t. Kemudian persamaan yang kedua, dx per dt min x plus dy per dt sama dengan 5e kuadrat. Seperti pada penjelasan sebelumnya, pertama-tama kita harus mengubah sistem PD linear tersebut ke dalam notasi operator, yaitu dengan mengubah D sama dengan D per dt. Sehingga persamaan tersebut berubah menjadi 2dx min 5x plus dy sama dengan e pangkat t. Dan seterusnya. Kemudian, karena ini menggunakan sistem eliminasi, kita eliminasi kedua persamaan tersebut, sehingga didapatkan D min 4x sama dengan min 4e pangkat t. Nah, persamaan ini kita anggap saja sebagai persamaan 1.
persamaan satu tersebut merupakan PD linear non-homogen dalam X dan T. Yang kedua, kita selesaikan dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Yang kedua ini kita dapatkan D-4 dikali D-1X sama dengan D-1 dikali min 4E pangkat T, di mana D-1 ini merupakan sebagai koefisien tak tentu, sehingga didapatkan D-4 kali D-1X sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya menjadi M-4 dikali M-1 sama dengan 0. Kemudian kita uraikan, didapatkan M1-nya sama dengan 4 dan M2-nya sama dengan 1. Sehingga X di sini sama dengan X komplement ditambah dengan X partikular, di mana X komplement di sini adalah CI sebagai konstanta dikali E pangkat 4T ditambah C2 juga sebagai konstanta dikali E pangkat T. Dengan XP atau X partikular sama dengan A kali E pangkat T, di mana A di sini adalah konstanta. Kemudian kita turunkan menjadi X aksen atau turunan XP atau partikular sama dengan A E pangkat T. Selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, kita ambil XP atau X partikular tadi, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan 1. Kita ubah yang semula D-4X sama dengan min 4E pangkat T, kita ubah menjadi DX min 4X sama dengan min 4E pangkat T, di mana kita masukkan nilai XP tadi menjadi AE pangkat T dikurangi min 4AE pangkat T sama dengan min 4E pangkat T, sehingga didapatkan min 3E AE pangkat T sama dengan min 4E pangkat T, sehingga XP-nya didapatkan 4/3 E pangkat T. Jadi, untuk nilai X didapatkan X komplement ditambah X partikular sama dengan C1E pangkat 4T ditambah 4/3 E pangkat T. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari Y, yaitu melalui langkah keempat. Langkah keempat ini kita substitusikan hasil yang kita dapat ke dalam persamaan yang kedua, sehingga yang semula soalnya berupa dx per dt min x plus dy per dt sama dengan 5e pangkat t, kita masukkan turunan dari x menjadi 4c1e pangkat 4t ditambah 4/3e pangkat t dikurangi turunan dari x min x, yaitu c1e pangkat 4t dikurangi 4/3e pangkat t ditambah dy per dt sama dengan 5e pangkat t. Kemudian kita dapatkan nilai dari dy per dt sama dengan 5e pangkat t dikurangi 3c1 dikali e pangkat 4t. Kemudian kita pindah ruas sehingga didapatkan y sama dengan integral dari 5e pangkat t dikurangi 3c1 dikali e pangkat 4t dt. Dengan hasil akhirnya y sama dengan 5e pangkat t min 3/4 c1 e pangkat 4t ditambah c2. Sehingga kita ambil kesimpulan solusi dari sistem persamaan diferensial linear tersebut adalah nilai x-nya sebagai berikut dan nilai y-nya sebagai berikut. Nah, begitu cara menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Selanjutnya, yaitu cara yang kedua, kita akan menyelesaikan persamaan diferensial tersebut dengan menggunakan metode Cramer atau determinan. Nah, dengan menggunakan soal yang sama pada contoh 7.1 didapatkan solusi. Ini sama dengan contoh di 7.1. Namun, karena menggunakan metode determinan, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam bentuk determinan sebagai berikut. Sehingga didapatkan
X sama dengan determinan E pangkat T D 5E pangkat T D, sehingga determinan dari yang atas tersebut didapatkan D kali E pangkat T dikurangi 5 kali D E pangkat T. Sedangkan yang bawah 2D min 5, D min 1, D dan D dihitung determinannya didapatkan D kuadrat min 4D. Nah, untuk seterusnya caranya sama dengan contoh nomor 71 dan diperoleh hasil akhirnya X sama dengan XC C1 ini sama dengan hasil pada contoh 7.1 tadi. Demikian adalah penjelasan saya mengenai metode operator sistem persamaan diferensial linear. Untuk selanjutnya, ini ada latihan agar lebih bisa memahami materi ini. Adapun sumber dari presentasi saya kali ini adalah buku Persamaan Diferensial Elementer karya Budi Murtiasa dan Rita P. Khotimah, di mana gambar bukunya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode operator. Saya Ula Safiratul Rahmah, NIM 2010 40415, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dan tak lupa saya ingin mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 우리 둘 만나고 헤어지는 모든 일들이 어쩌면 어린애들 놀이 같아. 슬픈 동화 속에 구름 타고 멀리 나르는 작은 요정들의 슬픈 이야기처럼